Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Rabu 24 Juni 2020. Pemirsa, berita-berita apa saja yang tersaji baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon edisi hari ini dan juga koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita internasional, berita-berita nasional maupun berita-berita yang ada di sekeliling Anda, pemirsa, hanya di radarcirebon.com. Kemudian agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda juga bisa membaca halaman demi halaman berita-berita baik dari dunia olahraga, ekonomi, bisnis, halaman insiden 24 jam semua disajikan secara lengkap baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan kurang lebih 1 jam ke depan ini kasus yang menimpa Pak Rohadi. Nah, ini pemirsa, di pagi hari ini kita melawan lupa bagaimana untuk mengingat kembali kasus yang menimpa mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus Saipul Jamil. Dan ini pemirsa menyita perhatian publik ya, karena di samping persoalan ini menimpa pesohor, ya, pesohor di negeri ini yaitu Saipul Jamil, juga dalam hal ini ada beberapa yang menjadi pertanyaan besar berkaitan dengan vonis saat itu pemirsa. Namun saya mendapatkan informasi bahwa usai beberapa tahun kasus ini kemudian ramai diperbincangkan publik, akhirnya Mahkamah Agung dalam ini sudah memutuskan vonis untuk Pak Rohadi. Nah pemirsa, nanti bagaimana nih perkembangan kasus ini, apa betul sudah keluar keputusan dari Mahkamah Agung pemirsa, kemudian bagaimana sih sebetulnya kalau Anda juga di rumah kembali mengingat bahwa ini kasus sebetulnya seperti apa, nanti akan saya tanyakan di pagi hari ini dengan kuasa hukum Pak Rohadi dan juga ada praktisi hukum. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan. Pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan Rohadi dan putusan MA. Dan pemirsa, untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini di sebelah saya ada kuasa hukum dari Pak Rohadi, kemudian juga akademisi dari Universitas 17 Agustus dan juga kandidat doktor Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon. Ada Pak Yanto Irianto SH.MH, biasa dipanggil dengan Ayah. Selamat pagi Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ayah? Baik. Oke, terima kasih nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Ayah, pemirsa, ada praktisi hukum, ada Kang Toto Suharto SH.MM.MBA. Selamat pagi Kang Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Kang Toto? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, pemirsa bisa bergabung, nanti silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Rohadi dan putusan MA itu pemirsa, dan saya langsung ke Ayah nih. Ayah, ini berkaitan kalau kita kilas balik ya, berkaitan dengan Pak Rohadi sebagai saat itu menjadi panitera ya Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah kemudian ramai ini di publik ya, media-media juga ini ramai karena ini berkaitan dengan pesohor ya di negara ini, yaitu ada di situ ada selebritis ya, ada Saipul Jamil. Nah ini berawal dari apa sih? Ya mungkin pemirsa di rumah juga ini agar tidak melupakan persoalan ini. Apa ini awalnya gitu ya? Baik, pemirsa TV Radar TV Cirebon. Jadi berawal dari Pak Rohadi adalah sebagai penghubung. Penghubung ya. Itu pada waktu itu diminta. Ini di tahun 2015 ya? Ya diminta untuk membantu ini. Hanya Pak Rohadi sebagai penghubung, dikenalkanlah kepada yang menangani perkara ini. Wanitanya Pak Tan Miji kalau tidak salah pada saat itu. Udahlah selesai, ya kan. Akhirnya pada saat itu karena OTT oleh KPK ya, operasi tangkap tangan. Pak Rohadi kedapatan amanat untuk menyampaikan sesuatu yang makanya ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi walaupun penghubung, walaupun apa kan tetap
bahwa itu salah kan? Salah, Pak Rohadi memang ya itu sudah menjadi penghubung ya. Betul. Saat Ya. itu jadi Semestinya karena bukan pekerjaannya dia, bukan apa karena dia jangan ikutan. Biar aja mereka suruh datang ke sana. Nah, disinilah Pak Rohadi kena sanksi. Makanya saya mewakili dari keluarga Pak Rohadi kepada masyarakat Indonesia khususnya wilayah Ciawi Majakuning ya. Ciawi Majakuning. Ya mohon maaf atas peristiwa ini. Itu 2015 ya? Iya. Kemudian saat itu memvonis berapa gitu waktu itu? Waktu itu kena 7 tahun. Kena 7 tahun. Sebagai penghubung, tapi kami upaya dan berdoa, masyarakat Indramayu dan wilayah 3 Cirebon, kami sebagai lawyer juga berupaya melalui teman-teman wakil kita, wakil rakyat di DPR RI, terus upaya kemana-mana, ya alhamdulillah. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mendapat putusan itu yang terbaik buat Pak Rohadi dan terbaik buat masyarakat Indramayu, khususnya yang telah mendoakan secara moral maupun ya baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ya, itulah bukti kesalahan. Makanya saya minta kepada masyarakat Indramayu ya jangan berhenti untuk berdoa. Wilayah 3 Cirebon kan. Baik. Ini ya, ini kan kasus yang 2015-2016. Ini kan menyedot perhatian juga ya. Betul. Nah, ini kan waktu itu ada beberapa hal, misalnya ramai dan hangat diperbincangkan kan. Nah, ini kenapa harus 7 tahun kan pada saat itu juga ramai gitu ya. Nah, menurut Ayah ini pelajaran berharga untuk kita semua gitu. Betul, makanya kan kami upaya ini karena ketidakadilan dari penghubung 7 tahun, hanya kami upaya berbagai cara, ya alhamdulillah Mahkamah Agung masih ada keadilan dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Itu upaya semua warga masyarakat Indonesia. Baik, dan pada saat itu kan ada juga yang bukan hanya Pak Rohadi yang Tete ya. Betul. Nah, ini ketidakadilannya waktu itu di mana gitu ya? Ya karena sebagai penghubung yang menikmati orang lain kok dibedakan. Tapi ya ini juga bersyukur juga masih bisa diampuni kan gitu. Mendapat keringanan dari 7 ke 5 tahun. Jadi kita juga berterima kasih sekali kepada Mahkamah Agung, pada KPK yang telah memberikan pelajaran edukasi pada masyarakat. Edukasi jadi hukum kita kita sudah bekerja dibayar oleh negara, udah cukup. Kenapa mesti begitu? Nah inilah pelajaran berharga buat kita semuanya. Jadi jangan semena-mena kita bekerja di situ sebagai perantara, nggak perlu lah. Kita kan sudah menikmati dari negara. Kalau masyarakat begitu, nah karena kembali lagi pada masyarakat itu juga yang mendidik juga masyarakat. Kenapa minta dan sesuatu akhirnya kan si orang tersebut juga membantu juga, akhirnya kan dua-duanya salah, semestinya kan gitu. Baik itu ya. Iya. Dan akhirnya ini sebetulnya putusan dari Mahkamah Agung akhirnya Ayah waktu itu kalau tidak salah kasasi ya. PK. Iya PK. Peninjauan kembali, maaf ya PK. Nah itu keluar dari hari apa dan ini keputusan nomor berapa gitu ya? PK kemarin itu tanggal 17 Juni. Ini tanggal 24 ya. Nah beberapa hari yang lalu ya. Belum lama ini kita kan surat diterima oleh Mahkamah Agung Maret. Dalam Maret kita proses metode dan segala macam, surat itu hanya dipelajari, ya alhamdulillah. Dan inilah bukti perjuangan masyarakat semuanya. Ya, gitu. Perjuangan Ayah dan kawan. Baik. Oke, dan saya ke Kang Toto Soeharto ini sebagai praktisi hukum. Kang Toto, Anda melihat potret ini ya, apakah ini hal yang biasa dalam wilayah hukum di kita gitu ya, dalam artian ranah hukum di kita, atau memang menurut kacamata Anda, dari optik Anda melihat kasus yang menimpa Pak Rohadi? Silakan. Terima kasih Kang Apip. Jadi di sini saya ingin menjelaskan adanya suatu putusan yang berbeda ya. Jadi di sini saya ambil contoh perbedaannya dengan kasus yang menimpa panitera pengganti juga yang di PN Jakarta Selatan. Nah itu hukumannya jauh berbeda. Sedangkan yang diterima Pak Rohadi 7 tahun, kalau yang di Jakarta Selatan itu cuma 3 tahun kalau nggak salah Pak. Ya, jadi kan ada ketimpangan lah, ada sebuah perbedaan hukuman lah yang tidak seimbang, yang tidak adil dirasakan oleh Pak Hadi. Makanya saat itu Pak Yanto dan anak buahnya, termasuk kami anak buahnya, Pak Yanto Irianto berusaha keras sampai ke tahap ke DPR untuk DPR RI ya, Komisi 2 kalau nggak salah ya. Komisi 3 Pak. Komisi 3. Komisi 3 untuk melakukan upaya istilahnya mencari keadilan lah, agar
keadilan ini dapat ditegakkan, Pak. Jadi tidak ada disparitas dalam hukum. Oke, kalau dilihat Anda dari sisi yang lain misalnya, nah ini seperti apa gitu? Nah, kalau menurut saya, kalau dari sisi agama ya kebetulan saya juga pelajari ilmu ma'rifat ya. Nah, ini adalah sebuah takdir dari Allah. Saya bilang, Pak, jika Allah sayang kepada hambanya, dia akan mendahulukan hukumnya di dunia. Agar hambanya itu berjalan di muka bumi dengan ringan tanpa dosa. Nah, itu saya sampaikan waktu itu, waktu pertemuan dengan Pak Rohadi. Nah, apapun yang menimpa Bapak saat ini, itu sudah ketetapan dari Allah, takdir dari Allah. Jadi kalau Bapak terima dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosa Bapak akan terhapus. Nah, jadi di sini saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon dan Indramayu khususnya yang telah memberikan motivasi berupa doa-doa lah gitu dalam membantu kelancaran upaya dari kantor Pak Yanto Irianto ini sampai akhirnya berhasil dapat diskon hukuman kurang lebih berapa kalau dihitung sekitar 30% lah. 30% ya. Gitu, Pak Tapi oke tahan dulu ya. Kang Toto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi.